Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan pagi Kamis 11 November 2021. Pagi ini kita sebelum melakukan aktivitas akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dahulu dalam doa. Puji syukur kami naikkan Bapa, pagi ini Engkau bangunkan kami dengan semangat yang baru. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat. Pagi ini kami akan mengawali hari yang Tuhan beri dengan membaca sebagian firman-Mu. Tuhan beri kami kekuatan, kiranya firman-Mu boleh menerangi setiap kegiatan yang akan kami lakukan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dalam Daniel 4 ayat 4 sampai dengan 18. Namun saya akan membaca sebagian sebagai ayat natsnya, yaitu dalam Daniel 4 ayat 17b yang demikian firman Tuhan mengatakan, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini kita beri judul Rendah Hati dan Saling Menghormati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah luar biasa jika seorang raja minta pendapat kepada orang yang rendah atau seorang tawanan. Itulah yang dilakukan oleh Nebukadnezar Raja Babel yang telah mengangkut bangsa Yehuda. Kepada Daniel yang termasuk orang tawanan, ia meminta pendapat tentang mimpi yang menggelisahkan hatinya. Ini adalah contoh karakter rendah hati. Lepas dari alasan panik atau tidak ada pilihan lain, tetapi kenyataannya yang terjadi adalah Raja Nebukadnezar dengan tidak ragu dan malu meminta pendapat kepada Daniel yang notabene adalah orang asing dan seorang tawanan. Pangkat dan kedudukan yang sangat tidak seimbang. Raja dengan rakyat yang hina dapat bertemu dalam satu meja. Bukankah ini luar biasa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenyataan tidak bisa dipungkiri. Dari kesanggupan Raja Nebukadnezar menghargai Daniel, akhirnya mendapat jawaban atas mimpi yang menggelisahkannya. Walaupun hasil penafsiran mimpi menuntut Nebukadnezar harus mawas diri, setidaknya Nebukadnezar telah mendapatkan petunjuk sebagai titik tolak tindak lanjut. Kerendahan hati Nebukadnezar masih belum cukup dengan meminta petunjuk. Kerendahan hatinya masih ditantang dengan kesanggupan menjalani petunjuk yang didapat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, petunjuk Allah yang Maha Tinggi bisa melalui siapa saja. Ia berkenan memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Sebagaimana bunyi ayat yang ke-17 sebagai natsnya,
supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan kepada orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Di atas langit masih ada langit. Demikian kata-kata bijak yang sering kita dengar untuk menyadarkan hati orang-orang yang sombong dan congkak. Tidak ada kuasa yang mutlak dan abadi kecuali kuasa Allah. Setiap orang berhak mendapat kesempatan dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, hargai dan hormati semua orang. Melalui mereka, kiranya Tuhan berkenan menolong kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan telah menyapa kami, menyadarkan kami untuk kami boleh menyadari bahwa dalam kehidupan kami kita tidak memandang martabat maupun kedudukan. Yang jelas Tuhan dapat berkenan melalui siapapun untuk menegur kami semua. Ajar kami untuk selalu rendah hati dan dapat melakukan firman Tuhan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Pakailah kami semua untuk menjadi sarana berkat damai sejahtera Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan kami dalam menghadapi hari pemberian-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Kita akan akhiri, kita undur dari renungan pagi dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 249. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga, Seringkat Persaudaraan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.